Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Pada video ini saya mau berbagi cerita tentang loyang bento dan juga box bento. Jadi ini yang versi mini ya. Kan ada tuh yang bento yang ukurannya agak gedean. Itu kita di sini bahas yang ukuran mini saja. Jadi ada beberapa loyang yang digunakan untuk membuat bento cake. Biasanya ini dianu dulu ya. Biasanya ada loyang 9 cm. Ini loyang 9 cm. Ini tingginya sekitar 4 cm. Jadi kalau yang di tokonya itu jual ngomongnya sih 4 cm. Tapi realitanya kalau diukur pakai penggaris, ditaruh di dalam sampai ke atas itu sekitar 3,5 cm. 3,5, tapi kalau misalnya kita buat itunya penuh, kita isi agak penuh gitu, nanti kan dia bumbung gitu hasilnya, dan itu nanti bakal jadi 4 cm seperti itu. Lalu ada lagi yang 10 cm. Jadi di bawahnya 9 cm itu sebenarnya ada lagi 8 cm. Itu masih cukup aja lah, masih bisa dipakai. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik yang paling kecil itu 9 cm. Jadi kelihatannya nggak kecil-kecil banget. Terus ada 10 cm. Ini yang saya beli ini ukurannya adalah tingginya kalau diukur di dalam terus ke atas, ditarik ke atas sampai ke atas ini itu sekitar 7 cm. Ini 7 cm. Dan ini loyang sambung ya, jadi ada sambungannya di sini. Kalau ini kan loyang press. Ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya fungsi loyangnya sama aja. Untuk yang loyang sambung ataupun loyang press ini sama aja. Cuma kalau untuk loyang press memang untuk membersihkan bagian sisinya ini lebih gampang. Biasanya baru lap pakai spons cuci piring itu dia udah hilang. Kalau ini harus pakai sikat gigi sikat di sampingnya tuh supaya dia benar-benar bersih kayak gitu. Kalau untuk fungsinya sama aja. Kalau pilih loyang sebaiknya ini kan ada macam-macam. Kalau untuk loyang sambung begini itu jangan pilih yang tipis banget. Ini ada yang versi tipis banget. Kalau ini dia lumayan tebel ya. Ini sekitar 7 cm. Lalu ini dulu saya beli ini adalah 10,5. Mungkin ini 11 cm. Nggak nyampe 11 cm sih tulisannya, soalnya 10,5 gitu. Dan ini tingginya sekitar 4 cm, 5 cm. Kalau untuk berapa takaran telurnya, kalau untuk ini untuk ukuran 9 cm itu adalah setengah telurnya. Kalau kita pakai yang brownies Nyonya Liem itu takarannya adalah setengah telur. Jadi biasanya kalau saya jual untuk satu boxnya yang ukuran 9 cm ini itu minimal 2 karena menggunakan setengah telur. Jadi kalau beli minimal 2 itu pas, dia satu telur itu dapat 2 begini, dapat 2 dengan tinggi 4 cm, ukuran 9 cm. Kalau yang ini untuk ukuran ini ya 10 cm itu satu telur satu telur nanti dia tingginya sama sekitar setengahnya gitu, setengahnya itu sekitar 4 cm juga, 4 cm ke atas ya, sini 4 cm 5 cm lah jadinya dia. Ini satu telur. Ini juga 10,5, ini satu telur. Dia kalau satu telur dia pas pojokan sini dia hasilnya tuh gitu. Lalu untuk boxnya itu beda-beda. Jadi kalau kita pakai yang box box burger, itu box burger itu kan segini nih, kecil banget ya. Ini kan yang di bawah, sebenarnya orang-orang tuh kebanyakan yang di bawah adalah yang ada beberapa yang naruh yang di bawah yang ini ya, yang bagian bolongannya. Kalau saya ya nggak tahu mana yang benar, tapi kalau saya untuk bagian bawah adalah yang ininya gini, bukan begini. Kalau saya itu bawahnya
Kalau yang ini untuk bikin box burger yang pas banget buat burger. Itu kalau pakai 9 cm dia nggak bisa. Paling nggak dia 7 atau 8 cm loyang ini. Dan untuk tingginya itu untuk rotinya itu adalah 4 cm. Nanti kalau setelah dihias dia jadi 5 cm atau 6 cm, dia masih bisa ditutup seperti itu. Kalau untuk 9 cm dia nggak muat ya. Tuh, nanti dia kalau dihias dia bakal mepet banget. Nah, ini untuk 7 sampai 8 cm untuk styrofoam burger. Lalu untuk yang BGS yang kayak gini, nih, ini yang dari serat, katanya sih serat bambu atau serat jagung, tapi saya nggak bisa bedain mana yang serat bambu dan serat jagung. Jadi dia berserat-serat gini, dan ini nih lebih kokoh nih. Terbuatnya bukan kayak styrofoam, ini tuh kayak kotak gitulah. Bagus, tapi ini nggak bisa dicuci ya, dilap aja. Nih dalamnya gini. Ini untuk bikin yang segini, untuk bikin yang BGS yang ini, yang modelnya seperti ini, itu 9 cm. Yang ini masih bisa. Nih, ini emang kelihatannya mepet ya. Ini kelihatannya mepet. Tapi kalau saya bikin biasanya pakai ini. Ini kan kalau misalnya ngukus kan kadang-kadang suka agak kepes dikit-dikit banget ya. Dan nanti kalau di krimnya jangan tebel-tebel kalau pakai yang ini. Nah, nih. Tuh, dia masih bisa 9 cm. Tapi kalau mau aman 8 cm seperti itu. Lalu kalau untuk yang ini, BGS yang ini sebenarnya favorit saya ya, karena bawahnya itu lebar banget dan cake-nya itu jadi lebih gede, jadi nggak kelihatan kecil banget gitu nih. Jadi kalau saya yang di bawah adalah yang ini, jadi begini ya, ini bolongannya tetap di atas seperti ini kalau saya nih. Ini kalau yang BGS kayak gini, ini saya pakai 10 cm pas. Tuh lihat, 10 cm ini pas, dan dia masih ada sisa di sampingnya. Kalau 10 cm setelah dihias dia masih rapi. Kalau 10,5 ini sebenarnya juga masih pas. Ini saya biasanya pakai 10,5 dulu karena saya belum punya loyang 10. Saya pakai 10,5 ini sebenarnya masih pas dan kelihatan penuh. Tapi saya nggak bisa pakai krim, jadi harus hati-hati pakai krim, karena kalau kebanyakan dia bakal pas ditaruh krimnya itu bakal, yang bagian bawah itu bakal naik karena di sini nggak cukup kan. Jadi kalau ditaruh gitu dia ngepres terus agak naik gitu krimnya, dan samping-sampingnya sini nanti kena. Tapi nggak masalah kalau krimnya tipis. Ini 10, 11 atau 10 cm masih bisa. 10 cm lah idealnya ini. Lalu untuk sendok ini yang ukuran 10 cm. 10 cm itu yang seperti ini. Nih, 10 cm itu yang seperti ini. Kalau ditaruh di dalam itu pas yang 10 cm ya. Cuma kalau saran saya jangan naruh di dalam sini, takutnya kalau dia jatuh kena kue gitu. Mending ditaruh di luar sama lilinnya. Kalau untuk yang 16 cm itu gedenya segini, gede banget. Ini saya dulu salah beli, saya kira cukup ya, karena ini kan ininya 15 katanya. Ternyata ini kegedean dan nggak cantik kalau ditaruh di atas. Begitu saja untuk loyang dan kotaknya. Kalau untuk harganya itu macam-macam. Jadi kalau sama saya itu jangan tanya harga. Ini harganya berapa, kan tiap daerah itu punya standar harga yang berbeda-beda. Terus harga barangnya juga beda-beda tiap daerah. Untuk pemakaian bahan juga beda-beda. Apa yang saya pakai belum tentu saudara-saudara sekalian juga pakai. Mungkin saja lebih mahal punya saudara-saudara sekalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya harga jangan tanya ke saya seperti itu. Kalau bahkan untuk satu daerah pun sebenarnya jangan membandingkan harga, karena belum tentu bahan yang dipakai itu sama. Jadi kalau misalnya kita lihat kok itu jualnya segitu sih, nanti untung nggak gitu, karena mungkin bahan yang dia pakai juga beda sama kita, jadi harganya juga nggak bisa kita samakan. Jadi kalau mau menghitung, ambillah
misalnya mau ambil untung 20%, 30% itu terserah dan itu masih wajar. Bahkan ada yang ngambil 100% juga ada. Itu sih tergantung masing-masing penjual lah. Ada yang mau ngambil 5.000 silakan. Kalau menurut saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian itu 5.000 pantas untuk membayar kerja keras teman-teman sekalian, silakan. Seperti itu juga. Jadi untuk harga jangan tanya saya, cuma ada yang jual 10.000, ada yang jual 15.000. Tapi saya juga nggak bisa itu tuh apa ya? Saya nggak bisa, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi nggak bisa jual segitu sih nanti nggak untung. Kan saya nggak tahu dia pakai resep apa, dia pakai bahan apa. Mungkin aja dia bisa membuat resep yang lebih ekonomis dari punya saya tapi masih enak. Jadi ya bisa jual lebih murah seperti itu. Ya seperti itu saja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe untuk yang belum subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kunjungi juga fanpage Dapur Wari dan follow Instagram Dapur Wari. Sampai jumpa.